kita sampai di kota Cuyaba. Cukup besar nih kotanya. Kita mau cari Guaycurús ke Cuyaba kira lebih 690-an. Ya, jadi kita sudah drive tadi hampir 11 jam. You have arrived. Ada. Ya, ini kita sampai. Selamat pagi teman-teman. Ya, pagi ini kita akan bertolak jalan lagi untuk kota berikutnya. Tapi hari ini kemungkinan kita akan jalan 300 kilo. Besok 500 karena masih banyak, masih ada 2000 lagi. Jadi kita tidak mau terlalu paksakan ya, karena kondisi mobil Pak Sani juga kacanya retak ya. Saya takut kalau nanti tambah besar retaknya. Ya, karena retaknya ini cukup parah ya. Ya, jadi kondisi ini kita tidak bisa jalan terlalu cepat karena dari sini retaknya sampai ke atas nih, tuh. Tapi berhenti. Ya, ini kita akan hati-hati, apalagi nanti kalau anginnya terlalu kencang ya. Ya, hari ini berapa kilo, San? Mungkin 300 aja. Ya, 300, baru besok baru 500 nih. Ya, karena masih jauh nih. Ya, ikutin terus perjalanan 2 VX ke South America. Bravo, never stop overlanding. Capek nggak, San? Nih, Buminar, capek nggak? Happy. Nah, dia happy tuh. Jadi kalau dia happy, saya ikut happy. Ya, dia ikut terus. Bravo, never stop overlanding. Ya, pagi ini hari Sabtu. Kita akan menuju ke utara. Tujuan akhir adalah perbatasan border dari Peru. Nah, itu kurang lebih masih ada 2000 km. Dan ini border memang tidak seperti biasa yang dipakai oleh overlander, karena overlander biasanya menyeberang lewat Bolivia. Tapi kali ini karena visa Bolivia saya tidak bisa dapat, akhirnya saya putuskan untuk mengambil alternatif lewat utara, yaitu perbatasan dengan Amazon, Brasil, dan Peru. Ya, harapan saya kantor imigrasi dan bordernya buka dan bisa menerima mobil Indonesia untuk menyeberang. Nah, teman-teman yang overland di sini, kita harus persiapkan di sini layout landscape daripada negaranya ini panas ya, panas dan jalannya lurus-lurus, dan kita harus usahakan jangan pakai ban yang sudah hampir expired. Karena panas, di jalan panas sekali. Karena seandainya kita ban kempes, tidak ada tempat lagi untuk minggir untuk ganti ban, jarang sekali. Karena semuanya jalan highway-nya itu kanan kirinya batu-batu gravel. Dan di samping itu juga untuk mobil-mobil yang common rail harus isi solar ya. Kalau bahan bakunya solar, ada 2 tipe solar, yaitu Kumon. Kalau di Indonesia itu semacam biosolar atau Dexlite. Kalau yang S10 yaitu seperti Pertamina Dex.
Ya harganya cukup beda, kurang lebih bisa beda 1.500 atau 2/2000. Dan saya isi kumon yaitu standar itu kurang lebih 6 liras, jadi uang Brazil itu kurang lebih $1.30 atau $1.40. Ya kalau di kurs uang Indonesia sekitar 20.000 atau 25 tergantung daripada pompa bensinnya. Kalau Shell biasanya lebih mahal. Ya inilah sekedar sekelumit cerita mengenai perjalanan saya menuju ke Peru dari Brasil. Ikuti terus perjalanan ini dan nanti kita akan sharing kondisi jalan, kondisi iklim ya, dan juga mengenai kesulitan-kesulitan menyeberang di border. Bravo, never stop overlanding. Jadi landscape-nya seperti di Indonesia bagian timur nih. Banyak rumput-rumput kering. Terus go. Kosong. Yuk kalau nggak bisa masuk dari diantaranya nih. Masih kosong nggak? Masih kosong. Bisa masuk. Kosong apa? Masih kosong. Kosong. Masih jauh kosong, bisa masuk. Udah lolos. Ya Teman-teman, sekarang di luar panas sekali. Temperatur di luar 34 derajat sekarang. Dan ini akan lebih panas lagi makin ke utara. Jadi kita harus banyak minum. Dan juga kita harus jangan terlalu kenyang. Karena biasanya kalau panas, kekenyangan kita ngantuk. Ya hari ini saya belum tahu apakah akan 700 lagi atau kurang. Karena kalau 700 jatuhnya ke kota-kota kecil. Nah kita sekarang mau cari kota yang kurang lebih layak untuk nginap. Karena semakin ke utara semakin rawan. Jadi saya udah dikasih informasi dari orang-orang lokal bahwa kita lebih baik tidur di hotel yang aman. Jangan sampai kejadian di Uruguay terulang lagi yang waktu itu menimpa Pak Sani. Jadi ikuti terus perjalanan dan nanti kita akan update kondisi dari jalan dan juga penyeberangan ke border. Bravo, never stop overlanding. Ya ini makin ke utara makin jarang ada desa ya, dan kotanya kota besarnya juga jaraknya jauh-jauh. Ya kita pastikan kita isi solar cukup, bawa bekal cukup, bawa air banyak karena panas sekali di luar. Temperatur sampai 34 nih. Dan kita tidak perlu terlalu buru-buru, nyantai saja. Karena aspal juga panas ya, jangan sampai nanti ada masalah dengan ban. Jadi kita harus fokus di jalan. Dan kebetulan ini satu jalur ya, jadi untuk menyalip juga agak sulit karena setir kanan. Dan truk dari lawan arah atau mobil dari lawan arah speednya tinggi-tinggi. Jadi kita kalau mau menyalip ancang-ancangnya harus jauh. Ikuti terus perjalanan kami Happy Go Lucky Expedition. Tikungan San. Jauh. Nggak ada mobil nggak bisa. Habis mobil putih kali ya? Ya habis mobil putih. Kosong jauh. Jauh.
asap ya, banyak hutan terbakar nih karena di luar panas sekali nih, mungkin bisa 35 sekarang ini atau 36. Ya, kita sekarang sampai di perbatasan ini antara provinsi ya. Jadi masih tetap di Brasil tapi antar provinsi ini. Kosong apa? Bulan. Ya kosong tapi kosong. Jangan ada truk. Di sini enak. Ya boleh nyusul kosong. Yo, go. Yo. Ada truk nggak bisa kelihatan kepalanya tuh. Truk kan? Iya. Tapi masih jauh. Masih kosong sih, masih kosong. Nggak bisa tikungan kiri dia nggak mau. Aneh, yang aneh. Untuk. Nah, tidak. San, kosong San. Chevrolet di depan ini yang saya tabrak persis modelnya begini nih, Chevrolet kecil Yang mak-mak. yang emak-emak. Kunci mak-mak. Nggak bisa saing sama Jepang ya, mobil Jepang ya. Orang kemarin spatbornya saya tarik aja tangan satu kuat, empuk banget. Ini bikinan Brasil. Ini tanjakan dibikin 2 jalur supaya jalur lambat bisa di kanan dan yang kiri jalur cepat, seperti kalau tanjakan di negara-negara lain termasuk di Indonesia. RPM 2000. masih ada tenaga ya? Sih, nggak diforsir, biarin aja. Sama aja. Ini rencana yang tadinya kita mau drive cuma sampai kota ini, San. Iya. Wah, kecil gini kotanya. Iya, kecil. Kita cari makan di kota ini dong berarti. Iya, cari makanan. Ya, ini ada lampu hijau di kanan. Speed limit. Kalau hijau berarti di bawah limit. Kalau merah berarti over limit. Gue ikut aja. Sudah kota ini. Ya teman-teman, di sini tong sampahnya di depan rumah seperti keranjang dikasih tiang. Jadi ini memang untuk menghindarin supaya orang tidak buang sembarangan. Jadi harus dibungkus plastik. Sebelah kiri nih restoran. Kita putar depan aja terus masukin dalam tuh. Ada parkiran kali dalam. Wah, penuh.
satu doang ke. Bek mana ini? Hah? Hah? Bek mana? Makan. Bek mana? Ya, saya makan nasi, ayam goreng. Ini ayam goreng. Ini di sini ada bergedel, ikan. Ini pisang goreng. Ini terong goreng. Nah, ini ikan goreng. Ini singkong goreng nih, singkong. Ini sayur. Ini singkong rebus. Ya kawan-kawan, ini ada mobil bikinan Brazil. Nah, stroller nih, tuh bentuknya keren. Dia udah tidak produksi lagi tuh. Sayang tidak produksi lagi nih. Tapi chassisnya dan konstruksi bawahnya pakai apa? Saya nggak tahu nih. Mungkin pakai mobil Amerika, Rubicon mungkin nih. Keren nih mobil. Short chassis. Floor, then turn right. Sekarang panas sekali nih di luar. Kita habis makan. Mungkin bisa sampai 37 nih. Ya, saya mau rolling lagi 500 kilo lagi, mungkin sekitar 7 jam. Ikuti terus perjalanan hari ini, hari Minggu. Ya teman-teman, ini kota ya. Pagernya Kayak di Peru nih, kayak begini nih. atasnya dikasih listrik semua nih, kabel-kabel listrik. Nah, ini keamanannya agak rawan nih, semua ini. Tuh. Jadi ada tiang, itu semua kabel listrik. Turn left onto Avenida General Osorio, then turn right onto Avenida 31 de Marco. Di pantai, pantainya pantai kali. Ya, ini sebetulnya kita rencana awal kita belok kiri nih. Tapi berhubung tidak ada visa, jadi kita lurus. Kita ke Porto Esperidiao. Ya, kita ke lurus, jadi kita nggak jadi ke Bolivia. Jadi nanti kita melambung, putar, masuk Peru. Nanti kalau memang takdir, saya mungkin bisa masuk Bolivia lewat Peru nih. Ya, ini, jadi ini hari ini ya kita dua mobil ini kepanasan 37 derajat ini. Loh, sudah. Yo. Nih. Nanti pulang-pulang jadi hitam. Kayak orang Brasil. Tuh. Helm kiri. Oke teman-teman, nggak jadi ke Bolivia, tapi langsung ke Peru. Kita melambung ke atas. Ya, Bolivia indah, tapi saya belum takdirnya ke sana. Jadi kita nggak bisa ke sana. Mungkin belum kali ini nanti takdirnya untuk ke berikutnya. Bravo, never stop overlanding. Ya, ini sudah mulai mendung tuh di depan sana, kelihatan hujan turun. Ya, setelah kita dijemur. Ini udah gede, ini angin gede. Sudah dijemur hampir 5 jam. Terik matahari 30 derajat, 37 derajat. Sebentar lagi kita akan diguyur hujan nih. Ya, kosong. Kosong. Mantap. Awasan itu di atas tanjakan dan Ya. Nah, ya. Ini kenceng. bentar
panas tadi 37 derajat. Nah sekarang mulai dingin nih, mobil juga mulai adem. Nggak jelas kenapa. Jalannya pelan ya, emang pelan. Pelan-pelan atau kebut nih jalannya? Pelan-pelan, saya pelan-pelan, hujan. Kosong. Kosong. Ya kita sudah terlalu capek dan ini kita hari ini bikin cuma 500 kurang lebih kilometer. Kita akan bermalam di hotel Plaza Hotel. Ini kota kecil sekali ya, kita harus hati-hati. Ya ini kalau kita lihat nih tiap rumah dikasih listrik ya pagernya. Karena di sini memang banyak sekali kriminal. Garasi kita ya, private ya. Private room. Nah, di desa apa namanya nih? Desanya apa namanya? Kakak tahu ya. Pokoknya capek mampir ya. Samping Magelang. Nah, pokoknya kita sopir kan, ngasuh mampir kan. Ya. Ya teman-teman, ini saya ketemu teman baru. Name, what's your name? My name Ah. is Junior. Junior. What's your name? Oke. Hockey. Ya, ini dia saya kasih selendang dari Jogja. It's Ah, video, not photo. Video. Oh, okay. This is your gift from Indonesia. From Indonesia. Yeah. It's Brazil. Junior. Ya, saya nginep di tempat hotelnya dia. Bravo, never stop Bravo. complaining. Okay, very nice, very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ya, pagi ini saya baru bangun, saya di Potese Lacerda. Semalam kita sampai sudah terlalu sore ya, jadi kita bermalam di Plaza Hotel karena antara Potese Lacerda sampai kota berikutnya itu kurang lebih 650 dan di situ tidak ada hotel. Jadi kalau semalam tidak nginep sini, saya harus drive lagi hampir 800 kilo, jadi tidak memungkinkan. Jadi malam ini sudah kita nginep di sini dan kita baru saja bangun. Kita sekarang akan berangkat lagi untuk menyelesaikan sekitar 700 lagi. Ya kita sekarang masih di parkiran, kita sedang loading, kita mau ke Ciparana sekarang. Ya ini masih belum bisa GPS-nya belum bisa jalan karena posisinya. Ya nanti kita akan jalan 650 km hari ini tanggal 4 September 2023. Ya teman-teman, sekarang saya pagi ini ada di Plaza Hotel. Saya akan menuju ke Ciparana. Ya ini kita tinggal di apartemen sih, ada hotel apartemen. Kita sudah siap-siap, sekarang jam 8 pagi. Hari ini perjalanannya cukup jauh, kurang lebih 650 km. Ya menurut GPS kita 7 jam ya kalau tidak ada halangan karena banyak construction road. Dan kita menurut jadwal kita akan masuk ke perbatasan Peru sekitar tanggal 6 atau tanggal 7. Jadi 3 atau 4 hari lagi. Bravo, never stop overlanding.
Ya, selamat pagi teman-teman. Saya pagi ini ada di Potesa Lacerda. Ya, Potesa Lacerda itu ada di tengah-tengah antara perbatasan Peru dengan di Sao Paulo. Kami sudah meninggalkan Sao Paulo, sudah berjalan kurang lebih 2.500. Masih ada 1.000 lebih ya perbatasan. Kita akan sudah 2 atau 3 hari kita akan masuk ke perbatasan. Dan ini kota ini cukup lumayan rame. Semalam kita juga enak tidurnya di Hotel Plaza. Dan kita ini Pak Sani dan saya tinggal di kamar apartemen ini. Ya, kita meninggalkan Hotel Plaza menuju Ciparana, 650 km dengan jarak tempuhnya 8 jam. Lampu San. Ya udah. Right, then, turn right. Turn right onto Avenida Florespina Zambuja. Traction lagi nih. Kita harus berhenti lagi. Ya, inilah salah satu penyebab daripada keterlambatan dari GPS karena buka tutup jalan nih. Wah, ada truk terbalik di tengah jalan nih. Ya, rupanya, waduh, jalannya tertutup. Truknya terbalik di tengah jalan. Ya, hari ini tanggal 4 September 2023 kita mau ke kota yang namanya Ciparana. Dari hotel kita pagi-pagi jam 8, tapi baru jalan setengah jam. Ternyata di tengah jalan ada kecelakaan karena kayaknya ada truk terbalik, 2 jalurnya nggak bisa dilewatin. Jadi kita baru di sini 15 menit, terpaksa kita harus nunggu. Nah, belum, nggak tahu ada jalan lain lagi, tapi kita harus menunggu sampai ini clear baru kita bisa jalan. Kita masih ada 650 km dari sini, jadi ya moga-moga cepat clear supaya kita nggak kemalaman sampai di Ciparana. Ya teman-teman, kita bisa lihat tuh di depan ada truk yang terbalik dan dia malang di tengah jalan. Sehingga ini sudah kurang lebih sudah lama ini berhenti ya. Saya kebetulan ada di kurang lebih 20 kendaraan di depan saya. Ya, ini saya dengan Pak Sani. Ya, kita tidak bisa lewat dan ini untuk meminggirkan kendaraan tersebut mungkin agak lama karena truk ya. Ini truk. Jadi teman-teman, inilah risiko overland. Kita tidak bisa pastikan kapan kita sampai, berapa kilometer kita akan jalan. Ya, ini semua kecelakaan. Saya bilang setir kanan nih. Ya. Ya, mereka pada bingung melihat bahwa kita setir kanan. Saya coba mau tawarin rokok udang garam nih. Nah,
Pumar? No? Your friend Pumar? Oh, oke, good. Oh, ya. Gak ngerokok, ditawarin gak ngerokok. Ya, gak apa-apa, saya rokok sendiri. Hidup sehat. Hidup sehat. Ya, itulah risiko perjalanan yang penuh suka duka dan warna-warni kehidupan. Bravo, never stop overlanding. Bu Minar kelihatan seger nih, tidurnya enak semalam. Udah cuci baju. Ya, jadi buat ibu-ibu yang overland, kita harus dibawa seneng aja, gembira. Jangan pernah komplain. Pokoknya kemana aja jalan. Ya, karena adventure itu bukan tujuannya yang dilihat destinasinya, tapi perjalanannya yang dinikmatin ini. Bravo, never stop overlanding. Kita ayo masuk dalamnya Scania nih, tuh. Lock. Lock. Wow, ini mobil camping ini, tuh. Ya, ini dia tidur di sini nih. Tuh. Tuh. Wow, waduh, keren. Ya, jadi rata-rata truk di sini besar sekali ya. Sini ada tempat tidurnya. Truk Scania, dalamnya ada tempat tidur nih. Jadi sampai nyetir dia selonjor tuh. Tidur di situ ya? Tidur di sini. Ini gambar nyonyanya di sini istrinya. Ini pakai radio. Nyaman sekali tidur. Bravo, never stop overlanding. Ya, Bu Minar mau nyetir truk nih di Brasil. Tuh. Tuh. Gak kelihatan. Masih pakai bantal. Oh. Ya, baru saja sudah di crane itu, mobilnya udah berdiri, udah di crane. Nah, sebentar lagi kita bisa lewat nih. Cepat sekali di sini. Karena highway ini penuh kecelakaan ya. Truk-truknya besar-besar, jadi mobil gendongnya, mobil dereknya besar-besar. Tuh, sudah diatasin. Cepat sekali. Ya, sebentar lagi kita akan bergerak nih. Indonesia ini tuh, kita perlu teman banyak sopir nih tuh. Dari Indonesia, teman baru. Bravo, Brasil Indonesia. Ayo. Ya, dia nyetirnya seperti orang selonjor tuh. Nyantai dia. Ya, ini pakai teman Brasil, sopir truk. Teman saya banyak sopir. Karena sopir teman saya di perjalanan. Bravo. Ya. Jadi teman-teman, kalau overland di sini kita harus berteman dengan sopir sebanyak mungkin, karena sopir-sopir adalah teman-teman terdekat di highway. Kalau di kota, sopir-sopir tidak ada, adanya pegawai restoran dan hotel. Jadi teman-teman, mari kita banyak berteman sehingga dalam perjalanan ini kita bisa aman. Bravo, never stop overlanding.
teman-teman, ini kita sedang macet total karena ada kecelakaan nih. Sedikit mau mereview saya. Ya teman-teman, ini sudah panjang setengah jam nih karena ada kecelakaan di depan. Yaitu trailer yang tadi terbalik tuh, sekarang sudah di towing, udah bentar lagi bisa jalan. Nah, sambil nunggu saya mau sedikit review. Jadi pada waktu saya ada di daerah Balkan, yaitu tepatnya di Albania, saya pernah menabrak domba 2 kali dengan tempat yang berbeda. Akhirnya saya kasih ganti rugi ke pemiliknya dan saya minta izin supaya tanduknya dipotong. Waktu itu masih basah, masih banyak darahnya. Sekarang sudah kering, jadi saya pasang di tempat grill depan untuk supaya tidak terulang lagi nih. Ya, semoga tanduk yang saya dapatkan di perjalanan ini bisa saya bawa pulang ke tanah air nih. Ya, ini kejadiannya kurang lebih di 2016. Sekarang sudah tahun ke-9 dari 2014 saya berangkat. Ya, kenapa saya tulis From Indonesia with Love? Karena dulu waktu saya di Polandia, saya ditangkap polisi. Dia bilang benderanya terbalik, bendera saya. Nah, saya bilang saya dari Indonesia, makanya saya tulis From Indonesia with Love. Nah, ini logo-logo ya, yang waktu saya berangkat nih di Eropa semua nih. Udah pada luntur ya, ada di Prancis, ada Jerman, Belgia, Italia, Siberia, Kosovo, Albania. Ya, dan ini semua nih ada di Estonia ya, mulai masuk Latvia, masuk ke Greece. Ya, ini truk. Ya, ini truk dereknya tuh, baru lewat truk dereknya. Ya, ini di sini ada logo-logo juga dari Portugal. Ya, ini Asia nih, China. Ini unit Deutschland ya, ada di semua di negara-negara Eropa nih. Ya, ada di Inggris sih, saya pernah ke Inggris juga, Rusia, Denmark. Ya, saya juga pernah ke atas ya, Skandinavia, ke Greece, Maroko nih, Maroko yang paling seru nih. Ya. Ya, ini Finlandia, ini Uruguay. Ya, masih banyak lain yang kita laluin. Ya, ini di France ya, France Santa Cruz nih, Route 40, Route 40. Iguazu Fault ini ada di Argentina, Portugal, Hamburg. Ya, dan masih beberapa stiker yang memang sudah makan umur dan panas sehingga tidak bisa terlihat lagi. Ya, ini Romania, Estonia, ini di Bulgaria, Lithuania, Scotland, ya, Macedonia, Kosovo, ya, dan ini Switzerland. Nah, ya, masih banyak lagi. Ya, jadi dunia semakin sempit apabila kita datangin satu persatu. Dan semua yang kita temuin, perjalanan, cuaca, manusia, culture, semuanya akan terasa energinya. Dan kita merasa bangga bahwa kita adalah sehat, dikasih kehidupan, dan kita masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di dunia lain, di luar benua dan di luar Indonesia. Janganlah kita pernah menyesal selama kita masih bisa berkarya dan kita masih bisa overland. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, ini kita pasang baterai charger nih untuk GoPro. Jadi kita taruh sini sehingga kalau habis ya kita bisa terlihat di sini. Jadi kita tidak usah mencari-cari ya, karena di sini kita bisa langsung tahu
kira-kira berapa lama kita harus charge ya. Ini kebetulan di sini bisa kelihatan ya, lampunya sudah hijau, berarti sudah siap. Nah, kita bisa copot kabelnya. Dan di sini juga kita ada GoPro. Ya, ini adalah charger untuk telepon yang wireless ya, jadi tidak pakai kabel ke teleponnya. Jadi anytime kita bisa cabut. Ya, di sini adalah Saijik GPS khusus yang offline, sehingga kalau kita nyasar kita masih ada backup. Ya, ini mic saya gantung di sini supaya kalau ngebreak gampang. Ya, dan unitnya di bawah supaya tidak terlihat orang. Di sini saya juga pasang cool box ya. Ada cool box makanan-makanan yang harus didinginkan, bukan lemari es tapi cool box. Di sini adalah alat-alat kecil-kecil yang kita perlukan. Ada 2 ya, sekalian untuk tangan ya. Nah, ini lampu kalau malam. Kalau malam kita mau bayar tol, kita tidak usah pakai lampu yang di interior. Ya, ini ornamen-ornamen ini kita dapat dikasih orang dari perbatasan-perbatasan ya, dengan culture yang berbeda-beda ini, dari Turki, dari China, ya, dari Eropa Timur. Yang ini rada aneh ini, karena ini dari daerah-daerah di Ushuaia ya, di Amerika Selatan bagian bawah. Ini Pinocchio dari Itali ya. Ya, kalau ini dari Maroko nih, cincin dari Maroko. Kasih cincin dari Maroko. Ya, ini adalah gambar-gambar wiring diagram ya. Ini yang kita perlukan di sini ya. Kalau ada kerusakan ya, nanti relay nomor berapa saja, apa yang harus diganti. Ya, jadi kita semua standby memudahkan kita. Ini lampu untuk interior ya. Switchnya kita taruh di atas kepala supaya bisa gampang terjangkau ya. Dan kita kasih korden, mobilnya dikasih korden, sebab kalau parkir demi keamanan korden kita tutup. Dan kita selalu bawa tali-tali untuk jemuran ya. Kalau di hotel kita cuci tidak kering, kita bisa gantung di sini emergency. Nah, ini memang mobil dulunya didesain untuk solo driving, jadi semuanya gampang terjangkau. Ya, ini penutup kaca depan nih saya lipat, atau kalau kita parkir supaya tidak terlalu panas. Ya, di sini ada kaos tangan, ya, ada peso, tools yang gampang terjangkau. Di sana juga ada sendok. Ini ada sendok, pensil, supidol, di tong sampah ya, buat buang sampah. Ya, jadi di sini di dalam ruangan ini adalah semua serbaguna ya, termasuk selfie nih, tongkat selfie di sini, tongkat selfie. Ya, beginilah seorang overlander mendesain mobilnya, dan ini sudah 9 tahun ini. Kesulitan di jalan sudah terjawab semua di sini, biarpun belum 100%, dan kita harus siapkan terus apa yang kita perlukan. Bravo, never stop overlanding. Per 45 menit kita berhenti, sekarang kita jalan nih. Coba kita lihat di depan tadi bekas kecelakaan. Belum lewat. Ya, di depan saya ini ada bekas kecelakaan tadi, sudah cukup lama, 40 menit kita berhenti. Ya, di sini kita bisa lihat nih polisi. Ini trailer yang barusan dipinggirkan ini terbalik tadi, terlentang di tengah jalan. Patah, akhirnya trailernya patah ya. Ya, kita sudah lewat bekas kecelakaan. Oke, kita langsung rolling lagi. Masih ada cukup lumayan, 7 jam setengah. Awasan, dari sana mungkin masih banyak tanjakan loh, tanjakan, hati-hati.
teman-teman, ini ada perbaikan jembatan nih. Saya mau kasih Karjo, mau tak kasih rokok. Jo, Karjo, rokok gelem ra? Iya, Karjo tak kayak rokok ya. Balik. Yo, kasih rokok Karjo. Kita jalan terus. Ya, kita sedang lewat di Alas Roban ini, mirip Alas Roban di Pantura yang mau masuk Koleri. Ya, makin teman, teman-teman, saya di Brazil sekarang, masih makan nih. Masih ada kurang lebih 1.500 sampai 2.000 lagi ke perbatasan Peru. Saya mau kasih kenang-kenangan nih. Camper Max sama Hawker stiker. Nah, satu lagi. Satu lagi Camper Max. Ever stop overlanding. Ya, sekarang saya ada di sini nih, di Commodore Activa sini. Ya, kita akan menuju ke atas nanti. Besok lusa mungkin kita nginep di sini langsung ke border Peru. Ya, nah ini perjalanannya ini. Ini kita dari Sao Paulo bawah ke Ducati. Jadi kilometernya ini ada semua. Kita sekarang di BR 174. BR 174. Kita datangnya dari BR 364. Ya, off-road masuk lagi 364, sekarang 174. Ini 174 dan balik lagi ke 364. Jadi ada 3 highway yang besar-besar, yaitu 364, 174 dan balik lagi 364, tapi kita ada keluar 163 highway kecil. Bravo, never stop overlanding. Habis truk kosong lah. Ada truk. Coba kiri. Belok kiri. Lalu tikungan. Kosong. Boleh masuk kosong. Jauh nggak kok? Kosong. Terus lanjut. Kosong. Masih kosong. Mobil tuh kali depan ya. Enggak. Masih kosong. Nah, ini habis ini baru mobil depan. So, Sampai New York dong ini sekarang.
Oke, masuk. Buka tutup ini ya. Iya. Ya, kita pagi ini mau meninggalkan hotel. Kita akan menuju ke daerah dekat, kurang lebih 1.500 sebelum perbatasan nih. Kita ke daerah sini nih. Sekarang masih di sini. Dari sini kita naik ke atas kurang lebih 700. Nah, besok pagi baru, lusa baru masuk ke border nih. Kalau nggak lusa nanti 2 hari lagi. Hari ini ke Brasilia.